Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa, itu sesuatu yang tentu tidak akan terjadi bila mana tidak ada regenerasi. Sehingga kita sangat berharap munculnya generasi muda yang ingin tahu ya, tentang budaya Jawa. Keinginan tahu itulah yang kita harapkan lama-lama mereka mau belajar tentang budaya Jawa. Sehingga ketika kemarin saya dihubungi oleh Mbak Bina dan Mas Fajar, itu katanya mau berkunjung ke Sanggar Budaya Raket Prasojo, kita senang sekali. Mereka dari sekolah menengah atas 10 di Kota Malang. Sehingga kita sambut baik ya, kehadiran adik-adik itu, kehadiran anak-anak itulah, karena mereka kan seusia anak-anak saya ya. Tadi kurang lebih sekitar 30 anak ya Mas Fajar ya. Nah, 30 anak, terus akhirnya saya tawari ke Mas Fajar selaku koordinatornya, Mas, ini saya kasih kesempatan emas. Kalau sekiranya Mas Fajar dan teman-teman yang masih anak-anak ini kepingin belajar, pingin tahu tentang budaya Jawa, kita kasih kesempatan 1 jam kurang lebih untuk bertanya apa saja, temanya bebas, pokoknya terkait budaya Jawa. Kalau biasanya di channel kita itu per rekaman, ini per tema ya. Tapi untuk saat ini untuk memberikan suatu kehormatan ya, kepada anak-anak ini, temanya bebas, mereka ingin tahu apa saja tentang budaya Jawa. Dari 30 anak tadi tersisa tinggal 2. Karena memang ini koordinatornya ya Mas Fajar ya. Kalau yang lainnya tadi saya tawari, ada yang mengatakan saya nggak ngerti Pak budaya Jawa. Ini yang kita prihatin. Terus saya tanya, kalau nggak ngerti ikut aja gabung, silakan tanya apa saja. Mohon maaf Pak, orang tua saya tidak mengizinkan kalau pulang malam. Bagus, berarti anak ini cukup cukup berbakti lah. Sementara di luar sana banyak anak-anak muda seusia SMA ini sering keluyuran malam, pulang keluyuran malam, bahkan kadang-kadang sampai rokokan, mabuk-mabukan. Ini ada anak yang masih cukup berbakti. Mudah-mudahan ini benar-benar keseharian si anak tadi, bukan hanya sekedar di depan saya mengatakan itu, tapi setelah sampai rumah keluar lagi ya. Ini ya. Terus ada lagi yang tadi menjawab, mohon maaf Pak, ini dari paguyuban sudah nanya suruh pulang karena malam ya. Kita bisa maklumi hal itu, sehingga 2 orang anak ini mudah-mudahan mampu mewakili anak-anak seusia mereka yang ingin tahu tentang Jawa apa saja. Dan setelah itu ketika mereka sudah tahu, ada keinginan untuk belajar. Dan ini juga bisa merangsang kepada anak-anak yang lain. Nah, karena itu kita akan beri kesempatan ini ke Mas Fajar sama Mbak Bina. Silakan, ini Mas Fajar dulu selaku koordinator, monggo mau tanya tentang apa soal budaya Jawa. Permisi, tadi saya mau nanya tentang peran Nyi Roro Kidul dalam legitimasi kekuasaan raja-raja di Mataram. Terus, terus menurut sejarah dan mitologi itu bagaimana? Iya, terima kasih Mas Fajar ya. Satu-satu biar nanti sekalian enak kondo takonnya, tanya jawabnya. Dalam satu sisi tadi saya sudah senang loh, tapi dalam satu sisi saya prihatin gitu. Kenapa anak muda lebih cenderung tanyanya sesuatu yang mistis gitu loh. Padahal
kalau kita mau belajar budaya Jawa yang benar Mas Fajar ya, budaya Jawa itu memiliki 3 pedoman. Yang pertama, tiniming nalar. Tiniming nalar itu kalau bahasanya anak muda itu high logis, penalaran tinggi. Yang kedua itu kasunyatan, sesuatu yang realita, sesuatu yang ilmiah, bisa dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, serateles itu alam semesta. Ya. Sehingga ketika Mas Fajar tanya tentang Ratu Kidul, ya dalam satu sisi saya prihatin gitu loh. Kenapa anak muda kok malah tertariknya pada hal yang mistis gitu loh. Tapi di sisi lain saya juga prihatin lagi kenapa istilahnya budaya Jawa yang begitu luar biasa. Orang-orang Jawa dulu mampu menguasai sepertiga dunia, menjadi adik kuasa di dunia. Saat ini generasi mudanya menyukai sesuatu yang seharusnya tidak perlu disukai gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa saya jawab. Ya, cerita mitologi tentang Ratu Kidul. Ya. Ini ada sejak era Mataram Islam, terutama sejak Panembahan Senopati. Pada masa Demak, pada masa Majapahit itu tidak ada cerita tentang Ratu Kidul. Kalau menurut saya, ya, menurut Sutrimo dalam berbagai kajian ya kita sebagai lembaga kajian. Kenapa kok Panembahan Senopati ini membuat cerita mitologi yang jelas-jelas tidak masuk akal? Mitologi, namanya mitologi. Ya. Panembahan Senopati membuat cerita yang bersifat mistis. Ini nggak cuma Ratu Kidul. Termasuk mereka membuat cerita kalau mereka keturunan bidadari. Jadi raja-raja Mataram Islam itu membuat cerita kalau mereka merupakan keturunan mereka ada hubungannya legitimasi dengan Ratu Kidul, ya, rajanya Makhluk Halus. Dan juga mereka membuat mitologi tentang bidadari Nawang Wulan, Joko Tarub. Seolah-olah ini loh, Raja Mataram itu manusia yang keturunan bidadari. Terus ada hubungannya dengan Ratu Kidul, Raja Ratu Makhluk Halus, Ratu Jin. Ya. Karena ada mitologi semua raja-raja Mataram Islam ini melakukan pernikahan dengan Ratu Kidul. Kenapa mitologi ini dibuat? Ya. Karena setelah hancurnya Majapahit, bangsa ini sudah mulai kehilangan kesadarannya tentang keilmuan. Mereka sudah mabuk dogma, ya, yang mana dogma-dogma tadi semuanya unlogis. Dogma-dogma tadi terkait dengan istilahnya sesuatu yang bersifat jim. Karena mohon maaf, kata jim sendiri ini bahasa Arab. Dalam kosakata sastra Jawa tidak mengenal jim. Setan itu juga bahasa Arab. Sehingga kita harus paham di dalam budaya Jawa, di tanah Jawa ini tidak ada jim, tidak ada setan. Mitologi ini diciptakan setelah era agama Islam masuk. Coba Mas Fajar sama Mbak Bina kan anak sekolah atau siswa atau kelas 2 SMA. Ayo berpikir logis. Belajar tentang bahasa juga. Jadi kosakata jin dan setan itu adanya di bahasa Arab, bahasa Jawa tidak ada. Karena pada waktu itu masyarakat itu istilahnya kewarasan kesadarannya itu sudah ada sedikit perubahan. Mereka mempercayai sesuatu yang bersifat istilahnya halusinasi.
Nampaknya karena itulah Panembahan Senopati menciptakan mitologi ini. Untuk apa? Untuk menguatkan legitimasi kekuasaan. Dan ini terjadi tidak hanya di tanah Jawa saja. Contoh ya, di Jepang muncul mitologi. Semua kaisar Jepang ini adalah merupakan putra matahari. Untuk apa? Untuk legitimasi kekuatan, legitimasi kekuasaan. Di benua lain, belahan dunia lain juga sama. Banyak kekuasaan-kekuasaan untuk melegitimasi itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistik. Bahkan di Mataram itu ada beberapa legitimasi kekuasaan, umpamanya tentang kekuatan dari Merapi. Karena pada waktu Panembahan Senopati berperang dengan Sultan Hadiwijoyo, paham sejarah Indonesia enggak? Sambil pegang. Paham enggak sejarah Indonesia? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya, enggak apa-apa sih. Jadi kalau enggak paham biar sedikit saya pahamkan. Jadi setelah Majapahit jatuh, munculnya kerajaan Demak, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak jatuh, akhirnya di Kesultanan Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijoyo. Setelah itu Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama, ini kan terjadi konflik kekuasaan. Nah, ketika terjadi perang antara Pajang dan Mataram, itu bersamaan Gunung Merapi itu mengeluarkan lahar dengan api membara, lahar panas. Panembahan Senopati dengan berbagai penasihat spiritualnya memunculkan mitologi. Kalau mereka mendapatkan bantuan dari jin dan setan yang menghuni Gunung Merapi. Setelah itu pasukan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijoyo ini melarikan diri. Karena posisi melarikan diri, tergesa-gesa, cari selamat, salang tunjang prajuritnya, sampai pada waktu itu Sultan Hadiwijoyo jatuh dari gajah, sakit, sampai meninggal dunia. Jadi adanya mitologi untuk menguatkan atau legitimasi kekuasaan itu tidak hanya di tanah Jawa, di Jepang pun ada. Cuman yang harus kita garis bawahi adalah mitologi tadi hanya ada di masa kekuasaan Mataram Islam. Karena memang bahasa jin dan setan itu dari bahasa Arab. Di dalam kosakata sastra Jawa tidak ditemukan kata-kata jin dan setan. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Nanti sekarang ganti Mbak Bina. Nanti mau tanya apa lagi? Ya. Kalau saya lebih ke budaya Jawanya. Nah, tadi kan Firza kan bilang kalau misalnya orang-orang itu kan suka sama mistis-mistis. Nah, sama dengan pertanyaan saya, sekarang kan remaja itu kan lebih cenderung ke gadget. Apa-apa kan HP gitu kan, mudah dicari. Nah, tapi terus kalau misalnya mau lihat kayak yang horor-horor itu paling suka itu kan remaja itu. Nah, daripada nonton gelaran tari itu kan sekarang kurang. Nah, itu gimana sih Pak solusinya kalau budaya itu masih tetap bisa ada gitu dengan ya di era globalisasi ini? Ya, terima kasih Mbak Bina. Jadi ini yang saya prihatin ya. Jadi, kenapa saat ini bangsa Indonesia khususnya Jawa kok terpuruk? Karena mereka meninggalkan esensinya. Karena esensi di dalam budaya Jawa 3 tadi. Fenomena nalar atau hipologis, kedua adalah realita atau kasunyatan, ilmiah akademis bisa dibuktikan secara empiris, yang ketiga seratus atau alam semesta. Di seluruh dunia, negara-negara yang maju ini selalu akan bicara sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini dasarnya adalah sesuatu yang rasional atau fenomena nalar. Tidak ada satupun bangsa maju yang berdasarkan mitologi. Tidak ada satupun suatu bangsa yang maju karena konsep-konsep halusinasi.
Kalau konsep imajinasi masih diperbolehkan lah. Karena dengan imajinasi kadang-kala mendorong kita untuk mewujudkan imajinasi kita. Tapi kalau sudah bersifat halusinasi, delusi, ini menjadi semakin parah. Nah, kenapa bangsa ini kok kehilangan kesadarannya? Beralih pada sesuatu yang bersifat halu dan delusi. Karena memang ajaran-ajaran agama mengarah ke sana. Saya tidak perlu sebut apapun agamanya. Coba kita semua kan pernah belajar agama. Agama esensinya kan mengajak kita mempercayai sesuatu yang halu, yang unlogis, nggak bisa dibuktikan secara empiris. Karena itulah semua negara di dunia yang mabuk agama rata-rata korupsinya tinggi, angka kriminal tinggi, angka pelecehan seksual terhadap tinggi, perempuan nggak dihargai. Coba kalian anak muda bisa kok di googling negara yang paling bahagia mana? Finlandia. Negara yang paling bersih, nah, kalau nggak salah Finlandia, Swedia. Nggak ada satupun agama nggak ada satupun negara yang agamis itu yang bersih, malah korupsinya tinggi. Dan nampaknya kenapa kok anak muda suka itu? Saya lihat memang ini penggiringan. Yang menggiring siapa? Yang menggiring adalah orang-orang yang menjadi kaki tangannya kapitalis. Kenapa kapitalis berpikir seperti itu? Karena kalau suatu bangsa, generasi mudanya suka yang halu, suka yang horor, suka yang dogmatis, yang tidak rasional, itu mudah dikuasai. Kalian akan menjadi bangsa budak dalam segala lini kehidupan. Kalian mudah dikuasai karena nalarnya nggak berfungsi secara normal. Sekarang akan kembali ke kalian ini, masihkah Anda masih kepingin jadi budak terus menerus? Nah, apalagi ini tadi ngobrol-ngobrol ingin nanti setelah lulus SMA mau masuk ke Akmil, bela negara. Apakah jiwa kesatria kita akan terbunuh oleh dogma-dogma yang membelenggu kita? Bangsa kita menjadi budak bangsa lain yang setiap saat, setiap hari, setiap bulan setor upeti ke negara lain. Sementara apakah agama itu membawa moral? Tidak. Karena yang membawa moral adalah naluri kita. Sebagai contoh gini, ada yang mengatakan, saya beragama Pak, karena dengan beragama itu akan mengajari orang itu menjadi baik. Saya tanya, kalau seandainya tidak ada agama, apakah Anda akan mencuri? Dia jawab tidak. Kalau tidak ada agama, apakah Anda akan memperkosa ibu kandung Anda? Tidak. Berarti apa? Yang membuat moral kita baik bukan agama, tetapi naluri kita. Kalau naluri kita memang orang baik, ya tetap baik. Tapi kalau naluri kita ini bukan orang baik, walaupun kita beragama, malah agama bisa dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan. Banyak fakta kok. Bagaimana mereka berkedok agama memperkosa murid-muridnya. Bagaimana mereka berkedok agama mereka korupsi. Dengan dalih uangnya ini saya sumbangkan ke sekolah agama. Ya. Karena itu kalian berdua berpikir, renungkan. Karena kira-kira taruhlah 20-30 tahun ke depan, kalian akan menjadi pemimpin bangsa ini. Di bidang masing-masing, di sektor masing-masing. Sehingga sangat berharap kalian anak muda membawa teman-teman, jangan bolehlah Anda suka mistis, bolehlah Anda suka film horor, itu hanya sekedar sekedar hiburan, bukan kesukaan, bukan hobi yang nomor satu, hanya sekedar hiburan saja. Karena kalau kita bicara horor, mistis ini, coba kita pernah lihat film horor versi Eropa? Nggak pernah film horor versi Eropa.
katanya suka horor, suka mistis. Tapi belum semuanya. Belum semuanya. Film horor Eropa ya, yang apa pemeran apa istilahnya taruhlah istilah sekarang setan gitu aja ya, padahal setan tadi kan bahasa Arab. Vampir. Ini kan versi Eropa ya. Tahu pernah lihat pakaiannya vampir? Pernah. Pakaiannya bagaimana? Jubah hitam, pakai jas, pakai dasi. Ya. Menandakan apa? Kemakmuran. Sementara film horor Indonesia, apa yang pernah lihat? Baju lusuh, pocong, suster ngesot. Anehnya, anak muda kita tidak mau berpikir rasional. Kenapa di film tadi kok banyak anak yang takut pada suster ngesot? Lah wong dia jalan aja nggak bisa kok ditakuti gitu. Coba rasio saja. Terus suka pocong. Lah pocong lo lari aja nggak bisa kok ditakuti, ngapain takut? Seremnya. Lah ngapain takut dong? Lari aja nggak bisa kok. Ini nalarnya di mana? Lagian mohon maaf, pocong itu ada baru-baru saja. Karena dulu orang Jawa kalau meninggal tidak dipocong. Ini menggambarkan apa? Bangsa kita bangsa rendah. Walaupun bicara film horor pun ya kalau vampir ya itu kan pakai jas, pakai terus ya dia normal, dia bisa lari, dia bisa terbang ya. Sementara pocong jalan aja nggak bisa, suster ngesot jalan aja nggak bisa. Karena disitulah nalar-nalar bangsa ini sudah diperbudak, nalar-nalar bangsa ini sudah dimatikan. Nah, coba tanya apa lagi, Mas Fajar? Ayo. Kan untuk anak-anak remaja sekarang banyak yang lebih takut sama hal mistis. Nah, itu cara melawan supaya anak remaja itu nggak takut sama hal-hal begituan itu bagaimana? Sederhana. Gunakan ini. Musuhnya ini. Karena hal mistis, ketakutan itu rasio mereka mati. Mereka diancam, nanti istilahnya karena otak kita dicengkram ketakutan-ketakutan. Padahal rasa takut itu cuma ada di pikiran kita. Ketika dogma ketakutan itu mencengkeram kita, ya kita akan terus takut. Dan itu akan dikembangkan terus. Dan itu merupakan salah satu strategi dari ajaran dogmatis yang dibungkus dengan nama agama. Ketakutan-ketakutan. Akhirnya generasi kita tidak mau berpikir rasional dan tidak bisa berkembang. Coba kita lihat bangsa ini. Kita semuanya konsumen, kita semua budak. Bicara ideologi, agama kita budak. Bicara teknologi, kita budak. Kita hanya bisa menggunakan manfaat HP, handphone. Tapi kita tidak mampu membuat handphone. Kita tidak mampu membuat aplikasi yang ada di handphone. Kita hanya menjadi bangsa budak, bangsa konsumen, bangsa follower. Jadi jawabannya gunakan ini. Sehingga saya banyak menerima, kalau SMA baru kalian lah, banyak beberapa anak mahasiswa datang ke sini. Juga ada dosen datang ke sini. Saya katakan, kalau ingin diskusi dengan saya, syaratnya ini, gunakan nalar. Apakah Sutirma orang paling pintar? Tidak. Ketika saya ditanya hal-hal yang saya nggak ngerti, ya saya harus jujur ngomong nggak ngerti. Saya tidak mau modal dogmatis. Bahkan ketika saya dimintai tolong orang, saya selalu menggunakan hal-hal yang bersifat
rasional. Dan saya bersyukur dari sekian orang yang minta tolong ke saya bisa dikatakan berapa ya? Berapa Mbak Bina? Berapa ke tingkat keberhasilan? Bisa barangkali mencapai 80% lah. Dan semuanya rasional. Saya nggak pernah mendogma orang. Contoh ada orang minta tolong ke saya. Terus saya kasih tulisan, tulisan opo nang kertas. Oh ini nanti dibakar, taruh air, diminum. Saya nggak pernah seperti itu. Karena itu tadi budaya Jawa dasarnya adalah tiniming nalar, logis, rasional. Yang kedua, kasunyatan. Kasunyatan ini realita, kasunyatan ini ilmiah akademis, bisa dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, serat teles alam semesta. Ada lagi ditanyakan Mas Jar, monggo, apa-apa bebas temanya, tidak saya batasi. Mungkin menambah. Oh monggo gantian, biar Mas Fajar berpikir dulu. Menambahi dari Firza tadi kan kayak apa namanya ya, memang kalau apalagi generasi muda ini udah terdogma sama hal-hal yang mistis. Nah, apalagi ditambahin dengan film-film, dengan orang-orang mempersuasi buat nonton film ini gitu. Nah, solusinya yang selain kita memang berpikir kritis itu apa sih Pak? Soalnya kan nggak semuanya orang kan bisa berpikiran kayak oh ini cuma hal mistis doang gitu. Nah, itu gimana caranya Pak? Memang membuat kesadaran itu enggak gampang Pak. Nah, Mbak Bina ini kan kenal saya sudah cukup lama, bahkan seluruh keluarganya kenal saya. Mbak Bina sendiri waktu kenal saya belum sekritis sekarang. Dan saya memberikan peluang untuk bertanya. Memang membuat kesadaran tidak gampang. Saya juga enggak menjustis mereka ini salah, enggak. Sehingga kami dari Yayasan Raket Prasojo selaku Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, kita melakukan pencerahan lewat channel YouTube Raket Prasojo. Nah, saya juga ingin berharap Mbak Bina, Mas Fajar ini dengan sudah bertanya dengan saya, ngobrol seperti ini, nanti kan dilihat banyak orang. Mudah-mudahan nanti dilihat banyak anak muda. Dan paling nggak minimal getok tular. Nanti Mbak Bina, Mas Fajar pasti cerita ke teman-temannya. Perjuangan ini perjuangan besar. Tidak bisa kita ibaratnya sekarang pergi ke pasar pulang bawa tempe, nggak seperti itu gitu loh. Paling tidak sekarang Anda berdua sudah saya beritahu tentang budaya Jawa yang harus rasional. Memang tidak mudah, sehingga kita harapkan dengan pencerahan ini. Dulu bangsa ini terjajah oleh kolonial. Ketika bangsa ini berperang dengan senjata, selalu gagal. Kalau pernah belajar sejarah Indonesia, bagaimana Sultan Agung melawan VOC, kalah. Bagaimana Sisingamangaraja berperang melawan kolonial, kalah. Bagaimana Sultan Nasruddin kalah. Bagaimana Untung Suropati kalah. Karena itulah dimulai tanggal 20 Mei. Ya. Dimulai tanggal 2 Mei ya, 1908 akhirnya menjadi Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana Budi Utomo waktu itu memberikan pembelajaran kepada bangsa ini. Dimulai dari hal kecil, dari Suwardi Suryaningrat. Setelah itu tanggal 20 Mei akhirnya 3 serangkai mendirikan Budi Utomo. Pencerahan. Setelah itu tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Kebangkitan bangsa ini diawali dari pemuda. Dari kalian. Dan jangan berpikir kalau pada waktu Sumpah Pemuda itu ada, kan dituliskan di buku sejarah kan ada Jong Java, Jong Celebes,
jong Sumatera, jong Borneo kumpul. Jangan berpikir ya waktu itu pemuda dari Sumatera, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, pemuda dari Maluku mengirimkan utusan. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Pada waktu itu enggak ada HP. Pada waktu itu transportasi sulit. Tetapi pada waktu itu adalah para pelajar di Stovia, Batavia kumpul. Kebetulan mereka ada yang dari Sumatera, ya, ada yang dari Sulawesi, Celebes, ada yang dari Borneo, Kalimantan, ya. Berasal dari anak-anak SMA. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu diawali seperti kalian, anak-anak SMA. Dari pelajar setingkat SMA waktu itu. Kalau leluhur kita setingkat SMA saja sudah mampu menggelar Sumpah Pemuda. Sekarang pertanyaannya, anak muda sekarang, anak-anak SMA sekarang apa yang sudah bisa diperbuat? Coba renungkan, termasuk para pemirsa. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Monggo, Mas Fajar gantian. Apa? Bebas temanya. Saya ingin tahu apa yang ada di benak anak muda, di benak kalian. Di sini saya mau tanya. Nah, asal muasal budaya Jawa pertama kali muncul itu waktu zaman kapan gitu? Ya. Mas Fajar tahu apa itu budaya? Apa? Sambil pegang. Apa? Menurut Mas Fajar budaya itu apa? Budaya itu seperti kebiasaan lah, kebiasaan seperti kebiasaan orang dengan suku tertentu. Gitu. Ya, pedoman di suatu wilayah tertentu. Yes. Itu budaya menurut perspektif Mas Fajar. Ya. Kalau Mbak Bina apa budaya menurut Mbak Bina? Kalau saya budaya itu kayak lebih ke ya benar kebiasaan sehari-hari di suatu wilayah itu, misalnya kayak kalau Jawa ya punya yang namanya budaya Jawa, terus budaya Sumatera ya punya sendiri gitu. Jadi dimulai dari kebiasaan dasar kita mulai kecil hingga dewasa gitu, jadi budaya gitu. Oke, baik. Saya perspektif tadi tidak salah, perspektif Mbak Bina dan Mas Fajar, tapi saya lengkapi. Budaya itu dari kata budi dan daya. Apa itu budi? Budi itu adalah akal pikir. Budi itu adalah sesuatu ya akal pikir, budi itu. Daya itu kekuatan, daya itu potensi, daya itu perbuatan. Sehingga kalau yang dimaksud budaya Jawa adalah apapun akal budi dan perbuatan dari orang-orang Jawa. Tentunya mulai kapan ada? Ya mulai sang manusia Jawa itu lahir. Walaupun kalau kita bicara filosofi, kata Jawa ini sebenarnya tidak merunut pada suku. Jadi budaya Jawa itu tidak merunut pada suku sebenarnya ajaran Jawa itu. Jadi kata Jawa sendiri artinya adalah sesuatu yang tidak pernah mati, selalu hidup, selalu berkreasi, selalu kreatif. Ketika bangsa Jawa ya, atau bangsa Indonesia sudah nalarnya mati, ya mereka sudah nggak Jawa. Kenapa kok Jawa saya artikan adalah sesuatu yang tidak pernah mati? Mbak Bina tahu aksara Jawa? Coba jawab apa? Mbak Bina tahu aksara Jawa? Tahu. Apa ya, coba? Huruf-huruf Jawa gitu. Hafal? Ininya nggak tahu, aksaranya nggak tahu, belum hafal, tapi taunya ya Hana Coroko, Dato Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Petongo. Iya, udah nggak apa-apa. Mas Fajar, tahu nggak pertanyaannya? Tahu nggak Mas Fajar ini aksara Jawa?
tahu, tapi hanya sekedar seperti sebutannya saja. Gitu. Nah, Iya. dari sini saja bangsa ini terindikasi budaya atau bangsa Jawa itu akan punah. Ya. Sekarang ketika kita bicara durian ya, apa indikator suatu buah itu disebut durian? Coba Mas Fajar. Buahnya tajam, ada gerigi Ada durinya. durinya tajam. Terus Isinya biasanya ada yang manis, ada yang hambar. ya. Terus sudah. Isinya ada isinya enggak? Ada isinya. Yang dimakan isinya atau dagingnya? Isinya. Yo dagingnya atau Mas? Dagingnya. Ya. Nah, jadi oke, kita bicara indikator durian. Indikator buah disebut durian. 1, baunya menyengat. 2, durinya tajam. 3, ada buah dan isi yang dimakan, daging dan isi yang dimakan dagingnya. Ya. Bisa membuat orang mabuk durian itu. Kenapa? Karena durian kadar alkoholnya cukup tinggi, kadar alkohol alami. Ya. Sehingga walaupun dia berduri, ya, tapi kalau nggak tajam, rambutan itu kan kayak berduri, tapi kan rambut yang nggak tajam, berarti bukan buah durian. Kalau dikatakan baunya menyengat, buah kemang itu baunya juga menyengat, tapi dia tidak berduri. Nah, ini indikator sebuah buah. Nah, begitu juga dengan indikator suatu bangsa. Kita bicara indikator sebuah bangsa. Pertama tentunya apa? Orang akan tahu, oh kita ini orang Jawa gitu. 1, dari fish. Karena fish Jawa dengan fish Batak itu berbeda. Yang kedua, dari pakaian. Karena pakaiannya orang Jawa dengan pakaiannya orang Arab atau orang Batak juga berbeda. Setelah itu ketika kita bicara isi, buah dan daging dan isi, ya, juga rasanya berbeda. Taste-nya durian akan berbeda dengan mangga. Maksudnya apa? Di situ ada budaya di situ. Jadi kalau orang melihat sekilas dari luar, oh ini durian, ini mah fish. Mulai dari kulit, bentuk wajah, fish. Nah, terus itu kulitnya berduri, pakaian. Dari sini saja, ini saat ini saya lihat, yaitu tadi bangsa Jawa sudah mulai bangsa Indonesia lah, nggak cuma Jawa, ini sudah mulai hilang. Dilihat pisnya, wah ini kelihatannya orang Indonesia ini. Tapi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Jawa. Kadang-kadang dia malah merasa dirinya bangga dikatakan orang Arab. Walaupun Arabnya Arab abal-abal, irungnya pesek. Ya, dari pis saja. Setelah itu baju, kulit durian tadi. Ya. Dia tidak lagi memakai baju yang berciri khas Jawa, ya. Dia lebih menyukai baju atau pakaian yang berciri khas Timur Tengah. Mau hilang tuh. Setelah itu bicara daging dan isi, salah satunya budaya. Anak muda saat ini ditanya huruf Jawa nggak ngerti. Tapi masih bagus lah tadi Mbak Bina, Mas Fajar masih hafal lah. Walaupun nek kon nulis gak iso. Wah, hono coroko doto sawolo podo joyo monggo potongo. Ya. Sementara pemerintah kita turut andil dalam penghancuran bangsa kita. Pemerintah menganggarkan ratusan triliun
untuk budaya Arab, tapi tidak ada anggaran untuk budaya Jawa, budaya Batak, budaya Melayu, budaya Banjar, tidak ada. Sementara bangsa kita sendiri juga tadi terbuai. Dia tidak sadar kalau indikatornya mau dihilangkan. Sekarang saat ini banyak anak muda ditanya, kamu orang mana? Orang Malang, Pak. Malang itu Jawa enggak? Jawa, Pak. Tapi kok indikator Jawamu kok udah enggak ada? Oh enggak, Pak, saya orang Arab, Pak. Loh kok tinggalnya di Malang misalnya. Kamu orang Arab? Iya, Pak, saya orang Arab, Pak. Ngerti bahasa Arab? Enggak ngerti. Paling banter cuma hafalan aja. Enggak ngerti artinya. Nah, bangsa ini mau hancur. Sehingga ketika suatu bangsa hancur ya tentunya kita akan terus diperbudak. Kita akan selalu mudah disetir, digiring oleh kepentingan-kepentingan lain. Ya. Nah sehingga ketika bicara huruf Jawa ini ya huruf Mas Fajar dan Mbak Bina tahu nggak yang dimaksud huruf itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah diajarkan sama guru bahasa. Belum. Huruf itu adalah simbol suara. Huruf tidak ada keterkaitannya dengan moral. Huruf adalah simbol suara. Contoh umpamanya saya nulis begini. Orang membacanya apa? O. Apa A? Oh gini. O. Jadi huruf itu adalah simbol suara. Huruf tidak ada kaitannya dengan moral. Moral kaitannya dengan tadi naluri. Kalau kita orang baik ya walaupun kita nggak beragama ya tetap baik. Tapi kalau kita memang kita orang culas, malah agama bisa kita jadikan sarana untuk memperkuat kejahatan-kejahatan kita. Nah, semua huruf Jawa itu dipangku mati. Tahu yang dimaksud huruf Jawa dipangku mati? Nggak tahu ya. Seperti contoh gini ya. Kalau di dalam sastra Jawa, umpamanya saya mau menulis Pajar gitu ya. Ini belakangnya kan R, ini huruf mati. Atau umpamanya saya nulis sandaran, ya. Terakhirnya huruf N itu dipangku, no dipangku jadi N. Nah, sementara huruf aksara Ja dan Wa ini dipangku nggak mati. No dipangku jadi N. Berarti kan mati toh. Ja dan Wa dipangku tuh nggak mati. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyo Jo toh. Dipangku ya tetap Jo. Jadi di dalam sastra Jawa tidak ada satu kata pun yang berakhiran J. Kalau berakhiran N ada, berakhiran R ada. Tapi berakhiran J tidak ada. Berakhiran S ada. Mas, kan akhiran S. Maksudnya apa secara filosofi? Siapapun kita, apapun agama kita, umur kita berapapun, kita kaya atau miskin, ya, kita jelek atau cantik, kita jelek atau ganteng, kalau dipangku masih mati berarti belum Jawa. Ini filosofi. Contoh gini, Mas Fajar ini orangnya baik, sampai akhirnya oleh teman-teman diangkat jadi koordinator. Baik. Nah, setelah itu besok ketemu orang kaya, ya. Atau ketemu wali kota, atau ketemu presiden lah, karena tertarik sama Mas Fajar, terus Mas Fajar dikasih hadiah. Nah, dikasih hadiah. Yang dulunya baik, akhirnya sombong. Saya loh kemarin barusan ketemu presiden. Nah, sombong. Nah, berarti apa?
di pangku hanya baru ketemu presiden aja sudah mati. Wah, apalagi bertemu Tuhan ya. Bener-bener mati malahan. Nah, jadi apalagi yang mau ditanyakan? Ya. Mbak Vina, biar gantian Mas Fajar mikir mau tanya apa. Mungkin kalau dari saya terakhir. Ya. Nah, kebetulan SMA 10 ini kan punya yang namanya program PPST. Sebentar, saya lupa. PPST itu Pendidikan dan Pengembangan Seni Tradisi. Nah, ini kebetulan SMA 10 ini kan satu-satunya sekolah saja yang memiliki program itu. Nah, menurut Pak Trimo itu motivasi atau kata-kata apa yang bisa diberikan kepada kami biar kami tuh tetap semangat untuk mendirikan pagelaran drama tari yang tadi juga sudah dilakukan latihan di sini gitu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Vina. Jadi tadi saya lengkapi soal Jawa tadi. Jadi siapapun kita, apapun agama kita, apapun suku kita, ini kalau di pangku mati berarti belum Jawa. Ya. Sehingga Jawa itu adalah value, nilai. Ya. Sehingga kita sebagai keturunan Jawa bisa jadi tidak Jawa. Sehingga paling Mbak Vina, Mas Fajar sering kadang-kadang terdengar kata-kata, "Iku lho wong Cina ki lho Jawa banget." Pernah dengar nggak? Nah, bocah ki lho gak Jawa nang adike. Nah, berarti apa? Orang yang berkebangsaan Cina, Batak, Eropa, Arab, ini bisa jadi orang Jawa. Tetapi kita yang keturunan Jawa bisa jadi malah bisa nggak Jawa. Karena karakter kita, karena nilai kita, value kita. Karena itu sebenarnya ajaran Jawa itu ajaran yang universal. Semua suku bangsa di dunia ini bisa jadi Jawa. Dan ajaran Jawa tidak memihak suku Jawa. Orang Batak bisa jadi Jawa. Tapi ya Mbak Vina, Mas Fajar renungkan. Ada ajaran yang memihak bangsa dari mana ajaran tadi berasal. Tidak universal. Ada ajaran Arab memihak bangsa Arab, ajaran Israel memihak bangsa Israel, tapi ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Ajaran Jawa lebih universal. Lebih hebat mana? Sesuatu yang universal sama yang masih terkotak-kotak. Hanya memihak ajaran yang memihak pada bangsa dari mana ajaran tadi berasal. Ya. Renungkan Mbak Vina, Mas Fajar dan para pemirsa. Nah, untuk pertanyaannya Mbak Vina, jadi di SMA 10 ya saya ucapkan terima kasih ya, penghargaan yang luar biasa, ada pendidikan seni tradisi. Walaupun itu istilahnya bagus lah, tapi itu istilahnya masih jauh dari masih jauh panggang dari api. Karena tadi saya katakan budaya dari kata budi dan daya, segala budi, segala daya. Jadi budaya Jawa tentunya tidak hanya sekedar tradisi. Jadi kalau kita bicara budaya ya, ini adalah perjalanan manusia. Ketika manusia lahir, ya, semua mengalamilah apa yang mereka anak-anak bayi itu apa yang dilakukan? Bayi itu menangis. Jadi bahasa yang paling universal seluruh dunia adalah tangisan bayi. Coba lihat bayinya orang Eropa kalau nangis gimana? Sama enggak dengan bayinya orang Jawa? Sama. Jadi bahasa yang paling universal seluruh semesta adalah tangisan bayi. Sehingga ketika bicara budaya, inilah yang disebut dengan bahasa semesta. Tangisan. Nah, ketika sang anak manusia, sehingga kalau ada, mohon maaf kalau ada ajaran yang menganggap ini ajaran untuk seluruh alam semesta, kok bahasanya dari suku tertentu ya, berarti bohong. Mengatakan katanya ajarannya untuk seluruh dunia katanya. Karena memberikan sinar terang pada seluruh dunia, tapi bahasa yang dipakai bahasa tertentu. Berarti bukan bahasa semesta.
Dan berarti ajaran tadi tidak untuk semesta. Karena bahasa semesta adalah bahasa tangisan bayi. Anak bayinya orang Eropa sama orang Arab sama orang Jepang sama orang Indonesia itu tangisannya bayi sama. Yang kedua, ketika sang anak manusia tadi mulai bisa berbicara sesuai dengan teritorial masing-masing. Inilah yang disebut dengan sastra, bahasa yang tertata. Ketika sang anak manusia tadi dia melakukan kegiatan sehari-hari, cara makan, cara berjalan, ya, kehidupan sehari-hari mulai cara makan, cara masak, cara menyapu, ya, ini adalah misalnya adat. Coba perhatikan dari berbagai film-film yang bertema tentang kehidupan. Cara berjalannya orang Jawa dengan cara berjalannya orang Jepang itu beda. Itu adalah merupakan adat. Setelah itu, suatu adat tadi ketika disepakati dalam sebuah komunitas namanya tradisi. Nah, ketika sang anak manusia tadi semakin dewasa, sudah melakukan berbagai kehidupan sehari-hari, tentunya sang anak manusia tadi akan selalu berpikir tentang akan membedakan keindahan, ya. Membedakan keindahan, suka lawan jenis. Nah, ini namanya fase seni, suka keindahan, ya. Ini fase seni, ya. Sehingga ketika tadi di pihak sekolah ada pendidikan seni tradisi, ya. Ini tentunya adalah sebuah seni yang menjadi tradisi dalam suatu bangsa, ya. Dan seni itu banyak sekali, ya. Sehingga tadi saya senang juga, ya, saya katakan di depan, kami merasa senang anak-anak dari SMA 10 ke sini. Saya senang, mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik. Nanti ceritakan apa yang kita, paling enggak nih nanti kan diupload di YouTube, berikan pada mereka. Kalau mereka ingin tahu, biarkan ke sini, ya. Ayo belajar bareng, ya. Sehingga walaupun tadi kan juga sempat terjadi ada anak, ya, saya nggak perlu sebut nama, saya tidak ingin mempermalukan orang lain. Apa tadi Mbak Bina tadi pertanyaannya ini? Pokoknya saya lupa tanya apa tadi, terus saya jawabnya 35. Lupa tadi pertanyaannya. Bahasa Jawanya 35. Enggak, awalnya kok dia sebut 35 gitu. Akhirnya kan, ini ada berapa anak yang digelar? oh ya, ya. Saya tanya ada berapa anak? 35. Satunya jawab 35, satunya jawab 35. Masih bagus jawab 35. Terus saya tanya, loh Mbak, ngerti bahasa Jawa? Ngerti. Terus apa bahasa Jawane 35? Masih lama banget mikirnya gitu loh. Terus akhirnya yang lain bantu, 3 gangsal Pak, 3 doso gangsal Pak, ya. Dalam satu sisi ini keperhatian kita, anak-anak keturunan Jawa bosone ongkowe orang ngerti gitu loh, ya. Tapi itu tadi, ini sebuah pembelajaran gitu loh. Nyatanya juga ada yang tahu gitu loh, ya. Sehingga di TikTok itu jadi sesuatu yang viral sekarang ini, selikur, rolikur, telulikur, limolikur. Nah, karena nggak ngerti selawe gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan lah saya sampaikan salam kami untuk guru jenengan. Kalau suatu saat diadakan ekstrakurikuler, ya, murid-murid dikumpulkan, saya yakin kalau ini didukung oleh pihak sekolah ini lebih bagus. Anak-anak dikumpulkan, kegiatan ekstrakurikuler enggak atau 2 jam, adakan konotasi seperti ini. Tadi kalau saya lihat kan ada yang ingin tahu tapi takut malam,
Ada yang ingin tahu tapi tidak dapat izin dari paguyuban. Coba usulkan ke gurunya. Kita siap datang, toh deket kok. Dari sekolahnya kan dari sini paling cuman 15 kilo ya, dari sekolahan ke sini. Ya. Ya sekitar itulah kiranya. Nah, Mas Fajar ada pertanyaan terakhir katanya Mbak Bina. Sudah sih dari saya. Cukup. Itu Cukup. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Sudah. Yang terakhir. Sudah cukup. Nah, ini sebelum saya tutup saya ingin close statement dari Mas Fajar dan Mbak Bina. Apa kata penutup untuk kegiatan hari ini? Monggo Mas Fajar dulu, mic-nya di situ. Ya barangkali mau ngajak teman-teman ayo belajar Jawa atau gimana, terserah Keno. Baik teman-teman, jadi kita kan berasal dari Jawa, jadi jangan lupa tetap budayakanlah budaya Jawa ini supaya tidak hilang atau terlupakan. Terima kasih Mas Fajar, Mbak Bina. Kalau dari saya, apalagi kita kan masih belajar, mungkin motivasi saya atau pesan yang saya sampaikan mungkin dari sekolah-sekolah lain mungkin bisa kayak mengadakan program-program berbudaya. Terus habis itu mungkin bisa langsung aja kalau ingin lebih tahu lanjutnya budaya Jawanya itu bisa ke Pak Trimo gitu. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Mbak Bina, Mas Fajar ya. Saya ingin menguatkan dari Mas Fajar sebelum saya tutup. Jadi kalau Mas Fajar tadi kan supaya budaya Jawa tidak hilang. Itu langkah awal Mas, walaupun itu kurang tepat. Bener nih kurang bener gitu loh. Kenapa? Karena kalau tujuan kita hanya supaya budaya Jawa tidak hilang, anak-anak Jawa tidak perlu belajar Jawa, budaya Jawa tetap tidak akan hilang. Tapi pindah Mas. Karena di Amerika banyak orang yang belajar budaya Jawa, di Perancis banyak belajar. Barangkali Mas Fajar, Mbak Bina bisa lihat itu di YouTube, di TikTok yang bule pinter nabuh gamelan, pinter basa Jawa. Jadi kita belajar budaya Jawa jangan cuman sekedar supaya budaya Jawa tidak hilang. Tapi kembalikanlah jati diri kita. Kita sebagai orang Jawa. Kita ada di dunia karena leluhur kita yang sudah mewariskan jati diri budaya Jawa. Kalau kita kehilangan jati diri sebagai orang Jawa, ya, kita akan menjadi bangsa yang nggak jelas. Mau mengaku Jawa, kita sudah kehilangan indikator Jawa. Kita mau mengaku duren, ternyata loh yang kita bawa itu loh cempedak. Walaupun cempedak itu juga baunya menyengat. Tahu cempedak nggak? Nggak tahu. Cempedak itu seperti nangka. Tapi baunya lebih menyengat daripada nangka. Ya. Kita mau ngaku ini saya Mbak Durian. Nah, ternyata yang dibawa bukan durian. Kita mau mengaku Jawa, loh kita sudah nggak kehilangan jati diri Jawa. Kita mau mengaku Arab, lah kita bukan orang Arab. Nah, bahasa Arab aja nggak ngerti, paling banter cuman sedikit-sedikit tentang hafalan. Ya. Kita mau ngaku Eropa, kulit kita hitam. Sawo matang kulit kita. Karena itu untuk Mas Fajar, Mbak Bina dan seluruh anak-anak SMA di seluruh Indonesia yang mendengar, melihat, menyimak video ini dan seluruh para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel. Ayo kita belajar budaya Jawa, budaya Batak, budaya Minang, budaya Manado, budaya Buton supaya kita tetap berjati diri Nusantara. Otomatis sesudah itu budaya Jawa tentu tidak akan hilang. Udah pasti itu. Demikian para pemirsa yang saya hormati. Terima kasih Mas Fajar, Mbak Bina. Terima kasih untuk pihak sekolah SMA 10 yang sudah mengirim murid-muridnya ke sini. Terima kasih guru PPST Pak Bu siapa?
gabungan ini mapelnya. Jadi bahasa Jawa, seni budaya, bahasa Indonesia. Ya, gitu. terima kasih pada Ibu Guru tadi. Salam hormat dari kami. Kami tunggu mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berkesinambungan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.